Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Tegal naik kereta api Argo Cirebon. Salah satu kereta Argo dari kota Jakarta yang tujuan terminusnya itu menuju ke Tegal ya. Dan juga kereta api Argo Cirebon yang saya naiki pada kali ini, kereta Argo yang agak lain. Dimana Argo Cirebon, Argo ngecer gitu ya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Cirebon kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Dan inilah untuk pagi hari di Stasiun Gambir pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Mei, teman-teman. Dan menurut saya pribadi untuk ukuran stasiun Gambir memang nggak begitu rame. Mungkin beberapa waktu ke depan akan mulai banyak penumpang yang berdatangan karena ada keberangkatan kereta yang cukup banyak di jam keberangkatan mendekati Argo Cirebon yang saya naiki. Ada Argo Bromo Anggrek, Argo Cirebon, Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Taksaka. Jadi bisa dibilang saya datang ke stasiun Gambir ini kepagian ya. Masih jam 7:22 waktu Indonesia Barat. Karena di hari Senin pagi, saya khawatirnya Jakarta itu macet gitu loh. Jadi tadi berangkat dari hotel lebih awal. Oke, kita menuju ke stasiun Gambir ya, di pintu masuk selatan. Dan pintu selatan ini hanya dikhususkan bagi penumpang yang registrasi face recognition saja. Namun apabila teman-teman tidak ingin melakukan registrasi face recognition, bisa melakukan boardingnya di pintu hall utara sebelah sana. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Hall selatan hanya melayani keberangkatan dengan sistem face recognition. Kita bisa lihat ya, tapi di dalam stasiun Gambir ini pagi-pagi rame banget teman-teman. Dan fasilitasnya juga lengkap. Ini banyak tempat ngopi, tempat sarapan, tempat makan, dan bahkan di atas sebelah sana tuh ada hotel transit. Jadi apabila teman-teman mau sarapan di stasiun dulu atau mau belanja apapun, di sini tuh banyak karena dari ujung sini sampai ujung belakang sana itu isinya kedai makanan semua. Sistem face recognition ini membuat pelanggan jadi lebih mudah untuk check-in. Hanya perlu scan wajah saja, tanpa harus menunjukkan identitas dan juga boarding pass. Jadi kalian tinggal scan wajah, langsung aja naik ke atas, ke peron. Nah, untuk keberangkatan kereta api Argo Cirebon itu di jalur 4. Jadi kalau misalkan ke jalur 2, langsung naik ke sini. Tapi kalau misalkan jalur 4, naiknya ke sebelah sana teman-teman. Agak muter dikit ya. Untuk perjalanan KRL di stasiun Gambir pada normalnya harus melintas langsung. Dan mungkin ini KRL-nya lagi tertahan sinyal. Ada kereta yang baru berangkat gitu biasanya ya dari arah Gambir. Jadi kalau misalkan kalian naik KRL terus tanya, bisa nggak sih turun di stasiun Gambir? Jawabannya nggak bisa. Walaupun KRL dalam keadaan berhenti, tetap pintu dari keretanya nggak dibuka. Untuk pagi hari di kota Jakarta pada kali ini bisa dibilang lumayan cerah. Kita bisa lihat langit yang biru dan juga di sana nih. Kalau misalkan kita di jalur 3 dan jalur 4, itu tuh Monas kelihatan lebih jelas teman-teman. Monumen Nasional, salah satu bangunan paling penting dan juga bersejarah untuk bangsa Indonesia. Bahkan di atas sebelah sana ya, konnya itu tuh menggunakan bahan emas teman-teman. Keren sih. Jadi sekarang ini saya sudah berada di stasiun Gambir peron jalur 3 dan juga jalur 4. Untuk keberangkatan kereta api Argo Cirebon di stasiun Gambir ini jam 8:30 dan tujuan akhirnya ke arah Tegal ya. Nanti kereta api Argo Cirebon harusnya datang di stasiun Gambir pada pukul 8:03. Dan saya mau cerita sedikit tentang kereta api Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon itu gabungan dari 3 kereta. Yang pertama ada kereta api Argo Jati, relasi dari stasiun Gambir tujuan stasiun Cirebon. Lalu yang kedua ada kereta api Cirebon Express dari Gambir tujuan ke Cirebon juga dengan kelas eksekutif bisnis.
Lalu yang dahulu ada kereta api Tegal Bahari dari stasiun Gambir tujuan stasiun Tegal. Namun sekarang juga ada kereta api Tegal Bahari, keberangkatannya bukan dari Gambir ya, melainkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen, sama-sama ke arah Tegal dan juga berjalan secara reguler. Ketiga kereta tersebut dilebur dan jadilah kereta api Argo Cirebon. Jadi sejak ketiga kereta itu digabung, teman-teman, ada kereta api Argo Cirebon yang dari Gambir menuju ke Cirebon saja, dan ada juga yang bablas menuju ke stasiun Tegal. Kereta api Argo Cirebon adalah kereta yang membawa dua kelas layanan. Kali ini itu ada kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Dan untuk kereta kelas eksekutifnya ada di harga kisaran Rp230.000 sampai dengan Rp270.000. Kalau di kereta kelas ekonominya ada di harga mungkin sekitaran Rp170.000 sampai dengan 200.000-an gitu ya. Sebenarnya juga untuk perjalanan dari arah kota Jakarta menuju ke kota Tegal itu banyak pilihan. Ada keberangkatan kereta-kereta dari arah stasiun Gambir tujuan ke stasiun Tegal, namun yang lewat jalur utara seperti kereta api Sembrani, Pandalungan, dan lain-lain. Ada juga keberangkatan kereta dari stasiun Jakarta Pasar Senen seperti Tegal Bahari, Gumarang, dan lain-lain. Namun, untuk perjalanan terminusnya ya, dari kota Jakarta menuju kota Tegal, itu ada kereta Argo Cirebon saja dan juga kereta api Tegal Bahari. Kalau Argo Cirebon kelasnya ekonomi New Image dan juga eksekutif New Image, sedangkan kereta api Tegal Bahari keberangkatan dari Pasar Senen, kelasnya eksekutif dan juga kelas bisnis. Yang akan segera masuk di jalur 4 adalah rangkaian kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini ya. Oh, penumpangnya rame loh. Yang sudah masuk di jalur 2 adalah rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan sarana armada kereta eksekutif New Generation. Dan kereta New Generation ini bisa dibilang kereta yang lebih baru, sedangkan kereta yang Argo Cirebon gunakan ini merupakan salah satu kereta pendahulunya yang dikenal juga sebagai kereta New Image. Dan untuk lokomotif dinas pada perjalanan kereta api Argo Cirebon kali ini adalah CC206 1303 milik Depo Induk CN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar. Ada 3 gandar roda di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotifnya yang memiliki 2 kabin. Jadi apabila kereta melaju ke arah sebelah sana, masinis itu akan berdinas di kabin sebelah sana. Tapi kalau misalkan dari arah Gambir ke arah Tegal, nanti masinisnya bakal pindah di arah sini, teman-teman. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, sedangkan 03 nomor absennya. Depo Induk CN, kepemilikan atau rumah dari lokomotif ini Depo Cirebon. Nah, jadi untuk sistem dari kereta api Argo Cirebon, tektok ya, dari arah Cirebon ataupun juga dari arah Tegal menuju ke arah Gambir. Lalu setelah tiba di Gambir akan putar haluan lokomotif, dan setelah putar haluan lokomotif akan diberangkatkan kembali. Keberangkatan Argo Bromo Anggrek jam 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat.
Sedangkan Argo Cirebon akan diberangkatkan 10 menit kemudian pukul 8:30. Untuk rangkaian kereta api Argo Cirebon ini menggunakan armada kereta eksekutif tahun 2016 ataupun juga 2017. Bisa dibilang untuk era kereta terbaru memiliki satu ciri khas yang sama, yaitu kacanya ini seperti nyambung teman-teman ya. Nah, bisa dilihat kan? Seperti ini. Tapi untuk perbedaan dari kereta eksekutif New Image dan juga kereta New Generation memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi desain interior dan juga dari segi kenyamanan itu jauh banget. Kalau kereta New Image ini itu memiliki image yang kurang sih menurut saya, karena keretanya yang gemblodak gitu teman-teman. Tapi nanti kita lihat ya di kereta yang saya naiki seperti apa kondisinya, dan apabila di kereta ini itu dari segi guncangan, dari segi peredam suara sudah jauh lebih baik. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 2, berarti di sini ya. Oke, kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Oke. Sekarang ini saya di kereta eksekutif 2 dengan kode serinya K1016015CN. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak dan tahun 2016 ditambah lagi urutan kelima depo CN, rumahnya di depo Cirebon ya teman-teman. BK berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton. MD mulai dinas di tanggal 18 bulan 3 2016. Dan di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan kereta Argo Cirebon ini bisa melaju di angka tersebut ya. 44 adalah berat maksimalnya 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Oke, sekarang saya mau ke depan dulu, mau coba lihat proses pemasangan lokomotifnya ya. Gokil sih, masangnya itu smooth banget ya. Kayak rangkaiannya itu nggak kedorong sama sekali teman-teman. Keren, mantap. Sekarang jam 8:20 ya. Persiapan diberangkatkan dari Gambir, kereta api Argo Bromo Anggrek. Semboyan 35-nya sudah diperdengarkan, dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta tercepat dari Jakarta ke Surabaya, membawa 2 kelas layanan. Ada kereta kelas luxury sleeper yang posisinya berada di belakang pembangkit dan lokomotif sebanyak 2 kereta, dan juga ada 8 kereta kelas eksekutif. Baru-baru ini saya juga sudah upload perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation. Dan buat teman-teman yang mau nonton naik kereta api Argo Bromo Anggrek itu bisa cek videonya di channel saya. Ini adalah kereta eksekutif termahal ya, dengan harga tiketnya mencapai Rp980.000, nyaris 1 juta teman-teman. Jalur 4 telah tersedia kereta api Argo Cirebon, tujuan di stasiun Tegal. Yang kemudian di stasiun Bekasi, Pekanbaru Baru, Harbor Police, Talisi, Jatinegara, Cirebon, Babakan, Lestari, Brebes, dan menghadiri perjalanan di stasiun Tegal. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun besar Tegal, kalau kereta Argo Anggrek yang New Generation ini memiliki livery warna pink ya, beda sendiri dia. Untuk susunan rangkaian kereta api Argo Cirebon pada perjalanan kali ini dimulai paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5.
Di belakang kereta ekonomi 5 ada kereta restorasi, lalu di belakang restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, dan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Nah, jadi untuk kereta kelas eksekutif ataupun ekonominya menggunakan armada tahun 2016. Kita coba lihat dulu ya ke dalam. Ini dia untuk kereta kelas ekonominya. Terdapat 80 kapasitas tempat duduk dan ada kursi zong di sini. Nomor 1 CD dan juga 21 AB, teman-teman. Jadi ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Argo Cirebon. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Bekasi, Pegadaian Baru, Haurgelis, Terisi, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Losari, Brebes, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal. Ini gila sih, pemberhentiannya banyak banget. Bagi pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Cirebon. Dengan nama perjalanan KA26, ia akan mengantarkan kita ke tujuan stasiun Tegal. Perkenalkan nama saya Tutukan sebagai konektor petugas pada perjalanan hari ini. Tepat pada waktunya pukul 8.30, kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Tegal dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, satu fakta menarik di kereta api Argo Cirebon, ini adalah kereta Argo. Dan ada satu lagi kereta dari arah Pasar Senen ke Tegal, yaitu kereta api Tegal Bahari. Kereta api Argo Cirebon bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam, sedangkan Tegal Bahari berjalan di angka 100. Tapi dari Jakarta ke Tegal, waktu tempuhnya tidak berbeda jauh. Kereta api Argo Cirebon membutuhkan waktu kurang lebih sekitaran 4 jam lebih 11 menit, dan untuk kereta api Tegal Bahari itu hanya 4 jam 15 menit saja. Agak lain memang. Karena kereta api Argo Cirebon selama di perjalanan, menurut saya ini keretanya lumayan ngecer. Dan juga ada disusul sama kereta api Argo Dwi Pangga. Itulah yang bikin perjalanan kereta api Argo Cirebon tidak terlalu jauh untuk waktu tempuhnya dengan kereta api Tegal Bahari. Karena selain pemberhentiannya yang cukup banyak, nanti tuh ada pemberhentian yang lumayan lama juga, walaupun kereta ini bisa melaju di angka 120 ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior dari kereta api Argo Cirebon dengan armada K116 atau biasa disebut kereta eksekutif New Image. Dari segi desain interior saya suka banget, didominasi oleh warna putih. Kelihatannya cakep, elegan gitu ya. Dan untuk dari segi fasilitas, di atas sebelah sini tuh terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga 3 televisi, 2 di depan dan 1 di atas sebelah sini. Lalu di atas sini juga terdapat sebuah lampu baca, dan lampu baca ini tidak ada di kereta eksekutif New Generation loh. Lalu ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Ada sebuah tirai yang bisa kita buka tutup, jadi kalau misalkan silau bisa kalian tutup aja. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil, bisa digunakan untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini juga ada kantong kecil, bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu ada sebuah footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Tapi untuk pengaturan footrestnya ini agak aneh teman-teman, jadi kayak nggak senyaman kereta eksekutif lainnya ya. Lalu di sebelah sini juga ada sebuah tombol reclining, jadi apabila kita tekan, kursi itu akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah sini nih, ini terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop.
berbeda dengan kereta eksekutif stainless steel. Kalau kereta New Image ini memiliki toilet di dua sisi ruangan, ada sisi depan dan juga belakang. Kita lihat dulu di salah satu sisinya ya. Nah, untuk di salah satu sisi dia memiliki ruang yang menurut saya cukup lega dan leluasa seperti ini. Dari segi desainnya sudah dirubah menjadi lebih bagus, kayak ada ornamen marmer gini, tapi ini tuh plastik ya. Dan untuk fasilitas, di sebelah sini terdapat sebuah cermin yang ukurannya standar. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada hand dryer, tong sampah di bawah sana. Ada tempat sabun, sebuah pegangan. Klosetnya kloset duduk, lalu ada tombol flush untuk membilas. Ada tempat tisu, ada jet shower juga. Dan ada gantungan serta pewangi ruangan. Siang, penonton yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Anda akan tiba di stasiun Bekasi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:55. Perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi, dan di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang. Stasiun Bekasi ini adalah stasiun besar yang memang crowded sekali. Bisa dibilang perjalanan KRL dari stasiun Bekasi ini gila-gilaan sih. Penumpangnya rame banget. Belum KRL, belum juga penumpang kereta jarak jauhnya. Sekarang ini perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah memasuki jalur lintas arah Cirebon ya, dari Cikampek ke arah kiri, dan ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju Bandung.
pada pukul 10:04, kereta api Argo Cirebon tiba di stasiun Pegadaian Baru. Ini stasiun yang memang ada di sekitar Subang ya. Berhenti di sini sebentar dan persiapan berangkat lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul jam 10:17 dan kita sudah tiba di stasiun Haurgelis. Tadi di stasiun Haurgelis ada juga beberapa orang yang naik ya teman-teman. Ada juga lumayan banyak penumpang yang turun. Karena memang di stasiun Haurgelis melayani beberapa keberangkatan kereta api jarak jauh juga selain kereta api Argo Cirebon ini. Nah, untuk Haurgelis wilayahnya sudah masuk perbatasan Indramayu dan juga Subang. Sekarang jam 10:38. Kereta api Argo Cirebon juga berhenti di stasiun Terisi. Jadi gocer, bener-bener Argo ngecer. Dari arah Pegadaian berhenti di Haurgelis, berhenti juga di stasiun Terisi. Jadi memang untuk pemberhentian di Pegadaian, terus di Haurgelis, di Terisi, ini tuh cuman sebentar-sebentar banget ya. Rasanya nggak sampai 2 menit teman-teman. Dan di stasiun Terisi, Kadokangabus, terus yang lain-lain di wilayah sini lah ya. Itu tuh unik, stasiunnya berbentuk seperti pulau. Ada sepur simpan di sebelah sana. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10:53 dan perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang, salah satu stasiun yang paling banyak melayani pemberhentian kereta di Indramayu. Karena di sini bener-bener rame banget kereta api, terutama yang dari arah Pasar Senen, rata-rata tuh berhenti di stasiun Jatibarang. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon di stasiun Jatibarang juga akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Kalau Argo Dwi Pangga, real kereta Argo, dia nggak ngecer. Dari arah Jakarta berhenti di Jatinegara, lalu dari Jatinegara langsung ke Cirebon. Sedangkan Argo Cirebon ada berhenti di Bekasi, lalu berhenti di Pegadaian Baru, Haurgelis, Terisi, Jatibarang. Ya, itulah perbedaan antara dua kereta Argo ini. Dan kereta api Argo Dwi Pangga juga berangkat dari Gambir, selisihnya itu 20 menit loh. Tapi Argo Cirebon yang sama-sama memiliki gelar Argo di Jatibarang harus sudah disusul.
Setelah disusul kereta api Argo Dwi Pangga, jam 11 tepat kita diberangkatkan dari stasiun Jatibarang. Ini lambatnya 3 menit ya teman-teman. Dan di Jatibarang juga lumayan banyak tadi yang turun. Yang akan masuk di jalur 2 kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari Yogyakarta tujuan Pasar Senen ya. Nah, kereta api Fajar Utama Yogyakarta ini menggunakan armada kereta stainless steel generasi pertama. Jadi untuk kereta-kereta terbaru, generasi pertamanya 2016 yang digunakan Argo Cirebon, lalu yang di jalur 2 itu Fajar Utama Yogyakarta generasi kedua, dan yang ketiga yang new generation teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:29. Kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Dan ada beberapa perjalanan kereta api Argo Cirebon yang memang tujuan akhirnya sampai dengan ke stasiun Cirebon ini ya teman-teman. Dan juga dari arah Cirebon menuju ke Tegal di kereta api Argo Cirebon ada tarif khusus. Cuma saya belum ingat harganya berapa karena tarif khusus itu baru saja naik ya. Jadi tarif khususnya lebih mahal sedikit. Lalu di Cirebon juga seperti biasa ada proses pengisian air untuk tangki di toilet. Kadang juga ada pergantian masinis serta kondektur ya. Sekarang jam 11:37 dan perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Sebagai informasi, di kota Cirebon ini terdapat 2 stasiun besar sebagai pusat pemberhentian dari kereta api jarak jauh. Kereta-kereta kelas Argo atau kereta yang bisa dibilang kelasnya tinggi itu biasanya berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Sedangkan ada satu stasiun lainnya yaitu stasiun Cirebon Perujakan yang biasa digunakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi campuran seperti macam kereta api GBMS, lalu kereta api Erlangga, Matarmaja, dan lain-lain berhentinya di Cirebon Perujakan. Setelah dari Cirebon juga, nanti kita lewat di stasiun Cirebon Perujakan akan mengambil percabangan ke arah kiri atau lurus menuju arah ke Tegal. Sedangkan ada percabangan lain juga di Cirebon Perujakan ke arah kanan menuju lintas tengah Purwokerto sampai dengan Kroya. Kita sudah melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, sudah memasuki jalur lintas utara ya. Dan selepas dari Cirebon Perujakan juga
batas kecepatan maksimum kecepatan kereta api itu sudah dinaikkan menjadi kecepatan maksimum di angka 120 km per jam. Seharusnya kereta api Argo Cirebon ini bisa melaju di angka maksimal tersebut. Kita cek ya bentar lagi apakah kecepatannya mencapai maksimal di angka 120 atau memang nggak sampai di angka segitu. Ya harusnya sih lebih di angka 115 ya teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:54. Kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Babakan. Jadi udah Cirebon ke Jaksan, berhenti juga di stasiun Babakan. Nah, ini dia stasiun Babakan. Pada pukul 11:57 diberangkatkan kembali dari stasiun Babakan. Dan stasiun Babakan juga melayani beberapa pemberhentian untuk kereta api seperti kereta api Matarmaja, Airlangga, terus apa lagi ya? Lupa saya. Berhenti sebentar di stasiun Losari ya. Dan jam 12:08 sudah diberangkatkan kembali. Babakan Losari berhenti. Wah, gila ini Argo. Setelah lepas dari stasiun Cirebon Perujakan, saya pantau beberapa kali. Kecepatan untuk kereta api Argo Cirebon ini tidak mencapai 120 ya. Rata-rata di angka 110 doang teman-teman. Kemungkinan besar karena memang setelah dari Cirebon Perujakan menuju arah Tegal, kereta api Argo Cirebon ini terbilang lumayan ngecer. Baru berangkat berhenti di Babakan, baru berangkat lagi berhenti di Losari, baru berangkat lagi bakal berhenti di Brebes, baru berangkat lagi bakal berhenti di Tegal, kayak gitu ya. Jadi ya kecepatannya seginian doang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:27 dan perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Brebes. Ini adalah satu stasiun sebelum tujuan akhir kita di stasiun Tegal ya. Yang turun dari stasiun Brebes juga di kereta api Argo Cirebon lumayan rame sih, teman-teman bisa lihat ya. Ke arah sana tuh. Dan di Brebes juga cukup banyak kereta-kereta yang berhenti di sini, terutama kereta dari arah Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Brebes. Dan sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Nah, kereta api Argo Cirebon itu merupakan kereta gabungan dari 3 kereta ya dulunya. Pertama ada Argo Jati, lalu ada Cirebon Express, dan juga Tegal Bahari. Dan ketiga kereta tersebut akhirnya dilebur menjadilah kereta Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon juga ada beberapa perjalanan yang hanya sampai dengan stasiun Cirebon ke Jaksan, dan ada beberapa perjalanan yang sampai dengan ke stasiun Tegal. Mungkin yang sampai stasiun Tegal itu penggantinya kereta api Tegal Bahari, walaupun kereta api Tegal Bahari di tahun 2024 ini masih ada ya, cuman berganti relasi saja dari Pasar Senen tujuan ke stasiun Tegal. Nah, untuk kereta api Argo Cirebon memiliki 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi K316 dengan kapasitas tempat duduk 80 kursi, dan juga ada kereta kelas eksekutif kelas tertingginya dengan kapasitas tempat duduk 50 kursi. Untuk armada yang digunakan adalah kereta eksekutif New Image, di mana kereta eksekutif New Image ini menurut saya dari segi kenyamanannya agak kurang sih. Karena selama di perjalanan saya merasakan untuk guncangannya ini ndak umum banget. Berbeda jauh dengan kereta kelas eksekutif lainnya, baik itu eksekutif yang lebih tua ataupun juga kereta eksekutif yang lebih baru. Dan untuk dari segi kekedapan suara,
kurang juga karena memang menurut saya ini cukup berisik di dalam kabin. Namun saya akui dari sisi pendingin ruangan AC-nya mantep banget, AC-nya dingin banget. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau saya di samping kaca dan matahari menyorot langsung ke sini. Rasanya nggak kepanasan sama sekali sih, masih tetap dingin, masih tetap adem. Itu satu sisi positif untuk kereta api Argo Cirebon di kelas eksekutif saat ini. Dan untuk harga tiket yang saya bayarkan dari arah Jakarta menuju ke arah Tegal pada kereta kelas eksekutif ini ada di kisaran Rp230.000 sampai dengan Rp270.000. Menurut saya pribadi dari segi harga tiket masuknya masih wajar-wajar aja sih, karena memang untuk harga tarif khusus sekarang ini dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon aja udah Rp250.000. Dan untuk dari segi jam keberangkatan, menurut saya pribadi keberangkatan Argo Cirebon ini pas, berangkatnya sekitar jam setengah 9 pagi dan sekitaran jam setengah 1 siang sudah sampai di stasiun Tegal. Namun saya heran dari nama Argo di kereta ini benar-benar berbeda sekali dengan konsep kereta Argo, karena biasanya kereta Argo itu pemberhentian sedikit, tapi Argo Cirebon pemberhentiannya banyak banget asli. Berhentinya di stasiun Bekasi, lalu di stasiun Pegadaian Baru, stasiun Haurgelis, stasiun Terisi, stasiun Jatibarang, stasiun Cirebon, stasiun Babakan, stasiun Losari, stasiun Brebes, dan stasiun Tegal. Nggak umum banget. Sebaiknya sih untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon ini dipangkas sedikit ya pemberhentiannya biar nggak terlalu banyak, supaya waktu tempuh dari Argo Cirebon bisa lebih singkat lagi. Karena apabila dibandingkan dengan kereta api Tegal Bahari yang jalan di angka 100 km per jam saja, perjalanan Tegal Bahari itu hanya 4 jam 15 menit. Selisihnya cuma 4 menit doang. Padahal ini kereta bisa melaju di angka 120 loh. Tapi selisihnya nggak signifikan. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Cirebon kali ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Tegal, jadi saya mau siap-siap dulu. Dari kereta api Anda akan tiba di stasiun tujuan akhir perjalanan stasiun Tegal. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum terperiksa dan teliti kembali pengambilan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah duduk sampai kereta benar-benar berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa utama layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun akhir Stasiun Tegal. Pada pukul 12.40 kita sudah tiba di stasiun Tegal dan ini awalnya 1 menit ya. Oke, kita turun dulu. Alhamdulillah kita sudah tiba di stasiun Tegal. Jam 12.41 ya. Dan awal 1 menit. Kamu bawa obatnya masih kan? Nah, barusan itu di kereta AC-nya dingin teman-teman. Begitu turun di stasiun Tegal, ini asli tangan tuh langsung berasa keringetan. Perbedaan suhu di dalam kereta dan di luar kereta ekstrim banget. Ini asli ya, Tegal jam segini panas banget. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 4 jam dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Tegal di stasiun Tegal. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Argo Cirebon, kereta Argo tapi ngecer. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!